Soal nomor 7. Suatu rangkaian listrik lampu warna-warni menggunakan lampu dengan resistensi tertulis pada bagian lampu. Warna lampu ini dia itu 15 ya. Nih, 15. Oke. Nah, 15. Lampu tersebut dipasang dan dihubungkan dengan dua buah sumber tegangan seperti pada gambar. Nah, ini gambarnya ya. Jika lampu merah diganti dengan lampu berwarna kuning dengan hambatannya 7, apakah yang terjadi pada rangkaian lampu sekarang? Pilihlah lebih besar, lebih kecil, atau tetap untuk setiap besaran fisis pada rangkaian. Nah, mengerjakan ini sebenarnya adik-adik nggak usah hitung. Ya, tapi kembali dalam fisika kita menggunakan pemahaman atau logika kita. Oke, nah di sini kita harus pahami dulu adik-adik. Rangkaian lampu ini disusun secara seri. Nah, setiap lampu ini memiliki hambatan. Otomatis hambatannya juga, rangkaiannya juga secara seri. Oke, paham ya? Nah, kalau hambatannya secara seri, artinya rumus tambah hambatan kalau seri itu kita RS gitu ya, itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Ya, jadi artinya kalau misalnya awal 15 tambah 5 tambah 10, 30. Tiba-tiba kita lihat soal nih, resistansi pengganti rangkaiannya berapa? Tadi kan 30 ya. Oke, nah tiba-tiba 15-nya ini diganti sama si 7. Kira-kira lebih kecil apa lebih besar? Ya, yang tadi 15 diganti jadi 7. Otomatis totalnya juga akan jadi berkurang dong. Makanya dia akan lebih kecil. Ngerti nggak ya? Ngerti lah ya? Oke. Nah, kuat arus yang mengalir pada rangkaian. Nah, di sini adik-adik kita masuk ke hukum Ohm. Hukum Ohm itu rumusnya adalah V sama dengan I kali R. Sehingga ini kan kuat arus yang ditanya. V itu adalah tegangan, I itu adalah kuat arus, R itu adalah hambatan. Sehingga I sama dengan rumus di sini. Kalau di kakak di sini, di bimbingan belajar selalu mengatakan musuh di atas teman ke bawah. Musuh di atas teman ke bawah. I musuhnya siapa? Si V. Kenapa? Karena dia sebelah kiri. Sebelah kiri sama dengan. Makanya V-nya di atas, temannya si I siapa? Si R. Karena sama-sama di sebelah kanan tanda sama dengan. Sehingga I sama dengan V per R. Adik-adik lihat nih. Hubungan si I sama si R gimana? Ternyata berhubungan terbalik. Terbalik itu artinya apa? Kalau si R-nya semakin gede, I-nya semakin kecil. Kalau R-nya semakin kecil, I-nya semakin gede. Ya, ingat ya, I-nya semakin besar apabila R-nya semakin kecil. Kalau R-nya semakin gede, I-nya yang semakin kecil. Berhubungan terbalik. Nah, tadi adik-adik, pada soal nomor 1, hambatannya menjadi lebih kecil apa lebih besar? Lebih kecil kan ya? Karena tadi 15 diubah menjadi 7, lebih kecil. Sehingga I-nya menjadi apa? Karena si I berbanding terbalik, maka I-nya menjadi semakin besar. Makanya dibilang lebih besar. Oke, terakhir daya yang bekerja pada lampu 5 watt. Nah, dayanya ini sebenarnya, daya itu kita rumusnya adalah I kali R kali I. Nah, I-nya kan tadi semakin besar nih. Benar nggak? I-nya semakin besar, otomatis si P juga pasti semakin besar dong. Awalnya misal 2 kali R kali 2, R yang anggap misalnya 2, 2 kali 2 kali 2 jadi berapa? 8. Tiba-tiba I-nya jadi ubah 3. 3 kali 2 kali 3 jadi berapa? 18. Makanya P-nya jadi semakin besar. Makanya daya yang bekerja pada lampu itu semakin besar. Mudah kan ya? Nah, jadi Kak, apa aja yang harus diingat? Pertama, rumus hambatan. Kalau seri itu ditambah-tambah. Kalau paralel gimana? Paralel 1 per RP sama dengan 1 per R1 tambah 1 per R2 dan seterusnya. Nah, terus yang kedua, hukum Ohm. Ini wajib nih dihafal nih. V sama dengan I kali R. Dan terakhir, P itu sebenarnya I kuadrat R, tapi kalau misalkan mudah menghafalnya, P itu daya itu sama aja dengan I. Oke? Mudah ya? Kalau bingung, silahkan kembali tulis di kolom komentar. Kakak akan jawab. Insya Allah ya. Nah, kalau adik-adik, jangan lupa untuk di-subscribe biar nanti akan muncul notif setiap kakak upload pembahasan-pembahasan soal yang baru. Terima kasih. See you again.